Bayangin ini. Seseorang datang, senyum ke kamu, ngomong 3 kalimat doang. Dan tanpa sadar, kamu kasih uang tabungan 10 tahun kamu. Bukan sihir, bukan hipnotis. Ini manipulasi psikologis. Dan yang bikin ngeri, itu sering banget terjadi di sekitar kamu. Mau tahu cara kerjanya? Setelah nonton video ini sampai habis, kamu bakal lihat dunia dengan cara yang gak pernah kamu duga sebelumnya. 1. Psikologi di balik manipulasi. Pernah nggak kamu tiba-tiba bilang iya, padahal dalam hati kamu nggak setuju? Itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu sedang dieksploitasi secara mental. Contohnya, kalimat kayak, kamu satu-satunya yang bisa bantu aku. Kedengarannya tulus kan? Tapi sebenarnya itu guilt tripping, taktik yang sengaja mengaktifkan pusat rasa bersalah di otak. Menurut penelitian Robert Cialdini, 68% orang bakal sulit menolak setelah dikasih pujian spesifik. Dan ini cuma salah satu dari banyak trik manipulasi yang ada. 2. Taktik psikologis yang terjadi diam-diam. Otak manusia punya kelemahan alami. Namanya reciprocation bias. Artinya, kalau seseorang ngasih kita sesuatu, otak merasa wajib ngebales. Contoh nyata, teman kantor tiba-tiba beliin kamu kopi. Besoknya, dia minta kamu gantiin shift. Itu bukan sekadar kebaikan, itu strategi. Penelitian MIT menunjukkan 75% orang merasa berutang setelah dapat bantuan kecil, bahkan kalau mereka nggak minta. 3. Tanda-tanda manipulasi yang sering luput. Ada 3 pola manipulasi yang kelihatannya sepele, tapi destruktif. Love bombing. Cuma kamu yang ngerti aku, tapi ujung-ujungnya kamu diminta ngalah terus. Selective amnesia. Aku nggak pernah janji itu. Kamu mulai ragu sama ingatan sendiri. False urgency. Besok nggak bisa, harus sekarang. Padahal nggak ada yang darurat. Fakta yang nyakitin. Korban manipulasi butuh rata-rata 7 kali interaksi sebelum sadar mereka dimainin. 4. Ketidakpastian emosi. Hot and cold. Hari ini kamu dipuji, besok diabaikan. Lusa dipeluk, lanjut dibentak. Inilah teknik hot and cold. Sengaja dibuat bikin kamu bingung, kecanduan validasi, dan akhirnya jadi penurut tanpa sadar. Studi dari Harvard nemuin bahwa pola ini mengaktifkan bagian otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Itu sebabnya korban manipulasi bisa merasa tersiksa, padahal secara logika nggak ada yang kelihatan salah. 5. Gaslighting. Saat realita dipelintir, kamu terlalu sensitif, kamu ngada-ngada. Ah, itu kan cuma bercanda. Kalimat kayak gitu sering dipakai buat menyabotase persepsi kamu sendiri. Namanya gaslighting. Cara paling gampang buat ngetes, coba tanya ke 3 orang netral. Kalau semuanya bilang kamu nggak salah, besar kemungkinan kamu memang nggak salah. Dan kalau kamu punya bukti konkret, gunakan. Ini screenshot tanggal 5 Januari. Waktu kamu bilang kayak gini, gaslighter paling takut saat kamu bawa fakta. 6. Teknik anti manipulasi yang terbukti efektif. Kamu butuh senjata, pakai teknik ini. Biarkan. Batasi dengan verbal. Aku nggak nyaman. Ignore ancaman. Kalau marah, itu pilihan kamu. Atur napas, turunkan emosi. Repeat penolakan. Seperti yang aku bilang tadi, enggak. Konfirmasi ke pihak ketiga. Aku mau pendapat dari orang lain. Penelitian dari UCLA bilang, teknik ini efektif 89% dalam waktu 2 minggu kalau kamu latih terus. 7. Kenapa orang memanipulasi? 1 kata, takut. Takut kehilangan. Takut ditolak. Takut nggak dihargai. Manipulasi bagi sebagian orang adalah cara bertahan hidup. Tapi sadarilah, rasa takut orang lain bukan tanggung jawab kamu. Kamu boleh empati, tapi kamu juga harus punya batas. 8. Penutup, call to action. Kalau kamu pernah ngalamin satu aja dari contoh tadi, ketik di kolom komentar, waspada, dan jangan biarkan teman-teman kamu tetap buta. Bagikan video ini sekarang. Ingat, manipulasi itu kayak vampir. Mereka mati saat kena cahaya kesadaran, dan kamu baru aja nyalain cahayanya.